Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Hairunisa. Saya dari mahasiswa psikologi dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Di sini, di pertemuan ini saya akan membahas tentang pengenalan alat tes psikologi seperti Warteg Test dan tes grafis. Jadi sebelum kita mulai ke materi, saya ada permainan. Jadi di permainan ini namanya satu pegang. Jadi boleh ikutin, jadi tugas kalian cuma ikutin perintah saya aja. Ya. Oke. Satu pegang mulut, satu pegang hidung, pegang mata, salah. Yang salah berarti ikutin, dengerin instruksi saya. Nanda, ini salah semua. Coba lagi ya. Satu pegang mata, satu pegang telinga, pegang hidung, salah. Salah, jadi instruksinya namanya tadi apa? Nama 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 games-nya? Lupa, Kak. Namanya satu pegang. Jadi setiap instruksi pakai tanpa satu pegang, tanpa satu, itu nggak usah diikutin. Ya udah, Oke. jadi kita mulai aja ke materi kali ya. Kelihatan kan ya? Kelihatan kok. Oke, di sini saya akan membahas tentang pelatihan alat tes psikologi. Di sini, tes psikologi merupakan alat yang digunakan oleh psikolog dalam melakukan penilaian terhadap individu sesuai dengan tujuan dari diberikan tes tersebut. Tes psikologi adalah tes untuk mengukur aspek individu secara psikis. Tes dapat berbentuk tertulis, visual, atau evaluasi secara verbal yang teradministrasi untuk mengukur fungsi kognitif dan emosional. Tes dapat diaplikasikan kepada anak-anak maupun dewasa. Tes psikologi telah banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari bidang pendidikan, bidang sosial, maupun bidang industri. Terus yang pertama ada tes Warteg. Di sini ini salah satu contohnya untuk tes Warteg. Definisi tes Warteg. Tes Warteg merupakan salah satu asesmen tes psikologi untuk mengungkapkan kepribadian. Tes ini bertujuan untuk menggali kepribadian individu melalui tes gambar. Setiap individu diminta untuk merespons stimulus dari 8 kotak pada tes Warteg, dan dari hal tersebut akan diperoleh berbagai respon yang menggambarkan sisi ketidaksadaran unconsciousness diri individu. Tes ini dibuat untuk mengetahui karakter seseorang dari segi imajinasi, emosi, determinasi, reality function, dan kemampuan untuk mengontrol sesuatu. Terus di sini ada instruksi tes Warteg. Pada kertas
ini, yang pertama tuh pada kertas ini terdapat 8 kotak. Di dalam kotak tersebut terdapat tanda kecil yang belum selesai. Jadi tugas saudara adalah untuk menyelesaikan hingga gambar tersebut memiliki makna. Terus, saudara boleh mulai dari kotak mana saja, tidak perlu mengikuti urutan kotak yang ada di kertas. Tetapi Anda diminta untuk memberi nomor urut pada gambar yang Anda buat sesuai dengan urutan Anda menggambar. Yang ketiga, selesai menggambar, Testi diminta untuk menulis apa yang digambarnya. Meminta Testi memberikan tanda plus pada gambar yang paling disukai, memberikan tanda minus pada gambar yang paling tidak disukai, memberikan tanda M pada gambar yang paling mudah, memberikan tanda S pada gambar yang dianggap paling sulit. Lalu yang kedua ada tes grafis. Tes grafis merupakan salah satu teknik proyeksi yang paling sering digunakan, yaitu dengan cara menggambar. Tes menggambar yang paling dikenalkan adalah Draw a Person atau tes DAP. Selain itu, Charles Koch menggambarkan teknik menggambar pohon yang dikenal dengan tree test atau tes Baum. Selanjutnya muncul beberapa rancangan tes menggambar tambahan, dan salah satu yang paling luas digunakan adalah teknik House Tree Person atau tes grafis lainnya seperti tes Wartek. Selanjutnya ada tes DAP. Tes Draw a Person atau tes DAP adalah tes psikologi yang digunakan untuk mengetahui pengalaman kreatif individu, kepribadian dengan cara meminta individu untuk menggambar orang. Gambar yang dibentuk oleh individu walaupun tidak persis sama tetapi memiliki kesamaan aspek yang menjadi ciri khas individu tersebut seperti ukuran, garis letak, struktur, bentuk tubuh yang biasanya tidak begitu bervariasi atau lebih stabil. Tujuan dari tes DAP, tes ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara apa yang digambar dengan kepribadian yang menggambar, ekspresi diri atau body image seseorang yang dibentuk pengalaman pribadi, menggambarkan kebutuhan tubuh dan konflik yang dialami, mengetahui emosionalitas, psikoseksual maturity, kecemasan, guilty atau tingkat agresi individu, dan untuk menggambarkan bagaimana individu dalam lingkungan kelompok sosialnya. Ini ada instruksi tes DAP. Yang pertama tuh tulis identitas Anda di sisi kanan atas, jenis nama, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan. Terus yang kedua, silakan menggambar orang seutuhnya. Yang tidak boleh dilakukan oleh tester, memberi jawaban yang bisa memancing ketegangan, mengarahkan atau jawaban bersifat normatif atau evaluatif. Jika ada subjek yang mengatakan saya tidak bisa menggambar, jawaban tester, gambarlah semampu Anda. Jika muncul kembali komentar saya tidak bisa gambar dengan baik, jawaban tesnya tidak apa-apa, bukan baik saja yang dilihat dari gambar tersebut. Lalu selesai menggambar, Testi diminta menuliskan yang pertama berapa usianya dan jenis kelaminnya, apa yang sedang ia lakukan, cita-cita, keinginan yang terpendam dari orang tersebut, dan uraikan kelebihan dan kelemahan pribadi orang tersebut. Lalu ada tes Baum. Dalam tes ini, peserta tes diminta untuk menggambar sebuah pohon. Perintah menggambar pohon ini bisa bervariasi. Alasan coach menggambarkan tes dengan gambar pohon adalah Jakan mengatakan bahwa pohon itu memiliki karakteristik yang hampir sama seperti manusia. Tujuan dari tes Baum ini adalah untuk mengukur ego, emosionalitas, kepekaan, sikap, dan adaptasi. Terus di sini ada instruksi tes Baum. Jadi gambarlah pohon berkayu. Tidak diperbolehkan menggambar pohon pisang, pohon kelapa, pohon bambu, semak belukar, dan jenis tanaman monokotil menggunakan pensil HB. Selesai menggambar, Testi menuliskan nama pohon tersebut yang telah digambarnya di balik. Lalu yang terakhir ada tes HTP atau House Tree Person. Tes psikologi yang pertama kali dikembangkan oleh John Buck
pada tahun 1948 meyakini bahwa goresan gambar seseorang, dalam hal ini gambar rumah, pohon, dan orang, dapat mewakili karakter pribadinya. Pada tes ini, subjek diminta untuk membuat gambar bebas tanpa ukuran berupa pohon, orang. Tujuan dari house trip person, tujuannya adalah untuk mengukur pribadi latar belakang dan pribadi seseorang. Biasanya waktu yang digunakan dalam tes psikologi HTP kurang lebih 10 menit. Dan berikut dan ini ada instruksinya. Pada lembar kertas putih polos tersebut, tes diminta untuk mengisi identitas berupa nama, jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, serta tanggal pemeriksaan tes. Kemudian di baliknya, posisi horizontal, lalu gambarlah sebuah rumah, sebuah pohon, dan manusia dalam satu kesatuan. Bila testis sudah memahami instruksi, biarkan ia menggambar dengan menggunakan pensil HB yang telah disediakan. Selama tesi menggambar, tesi harus mengobservasi dan mencatat hasil observasinya. Setelah selesai, sebaliknya kembali kertas tersebut dan minta tesi untuk menuliskan cerita mengenai gambar yang telah ia buat secara singkat. Ya, makasih. Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, saya tutup aja. Terima kasih sudah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Kak.